Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan saya kepada dosen pengampu mata kuliah ini dan kepada teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Perancangan UI atau UX, Sistem Informasi Manajemen Servis Komputer. Agenda presentasi demo: 1. Pendahuluan, 2. Metodologi, 3. Analisis dan perancangan, 4. Demo materi, 5. Penutup. Baik, kita mulai dari latar belakang. Jadi, eh, kami telah melakukan wawancara di CV Mutua Komputer, yang mana CV tersebut telah berdiri sejak 21 Juni 2010 di Bernun, Kabupaten Pidi. Melayani sekitar 10 pelanggan per hari dengan 5 karyawan aktif. Jadi, setelah kami melakukan wawancara, kami menemukan beberapa permasalahan seperti data service yang mana masih dicatat manual via Excel dan bawaan tulis tangan, serta tidak ada eh, fitur zakat aset yang terintegrasi ke dalam pencatatan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jadi kami melakukan wawancara pada tanggal 24 Juni 2026 bersama Bapak Ray Kosla ST selaku pemilik usaha. Selanjutnya kami lakukan observasi terhadap ulu kerja operasional toko. Setelah observasi dan wawancara, kami melakukan analisis SRS, yaitu meliputi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Selanjutnya dilakukan pemodelan UML, yaitu mulai dari use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan entity relationship diagram. Dan eh, setelah hal tersebut, kami lakukan perancangan UI UX, yaitu wireframe dan mockup sistemnya. Selanjutnya adalah fitur sistem yang kami rancang. Mulai dari manajemen service, di mana terdapat penerimaan dan pencatatan unit, satu service secara real time, notifikasi selesai otomatis. Selanjutnya adalah data pelanggan, mulai dari profil pelanggan, riwayat service, dan portal bacakan mandiri. Selanjutnya adalah stok dan keuangan, mulai dari manajemen suku cadang, laporan transaksi, kalkulasi zakat aset 2,5%. Dan yang terakhir adalah penggunaan pengguna dan akses. Eh, Ini terdiri pada aktor-aktor yang terdapat dalam sistem, dimulai dari admin sebagai pemilik, operator sebagai karyawan, dan user eksternal yaitu pelanggan. Selanjutnya adalah perancangan UML. Jadi pada perancangan UML ini, yang pertama adalah use case diagram, mulai dari interaksi admin, operator, dan pelanggan dengan sistem. Selanjutnya adalah activity diagram, di mana alur proses penerimaan hingga penyerahan service. Selanjutnya adalah sequence diagram. Ini adalah urutan komunikasi antar objek saat transaksi terjadi. Selanjutnya adalah kelas diagram. Ikuti struktur kelas seperti user, service, pelanggan, stok, dan transaksi. Dan yang terakhir adalah entity relationship diagram, yaitu relasi entitas basis data dalam sistem informasi. Nah, kita mulai dari flowchart-nya terlebih dahulu. Jadi di flowchart ini meliputi bagaimana alur sistem bekerja. Di mana nantinya pelanggan datang membawa perangkat, menyampaikan keluhannya. Nanti operator dan karyawan menerima keluhan tersebut, lalu mencatat keluhannya, lalu memberikan nota fisik kepada pelanggan. Nanti barang yang rusak atau perangkat yang rusak diterima oleh operator dan dilakukan diagnosa kerusakan. Nantinya dilihat apakah kerusakan tersebut memerlukan spare part lebih lanjut atau spare part tersebut ada di toko. Selanjutnya nantinya operator atau karyawan akan melakukan perbaikan. Eh, Apabila perbaikan telah selesai, maka operator memberikan informasi kepada pelanggan. Nantinya pelanggan datang ke toko dengan membawa nota fisik. Lalu operator menerima nota fisik dan pelanggan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran selesai, nantinya pelanggan akan menerima nota lunas. Dan selanjutnya operator akan melakukan update kas harian yang nantinya admin akan menerima rekap kas tersebut dan memindahkan data transaksi tersebut ke dalam database. Selanjutnya adalah use case diagram.
Ini menunjukkan bagaimana aksi antara aktor dengan sistem. Jadi pelanggan bisa melakukan login, melacak status, dan mengunduh nota. Operator bisa melakukan login, eh, melacak status barang, manajemen pelanggan, penerima service, dan manajemen pembayaran. Begitu juga dengan admin. Selanjutnya adalah activity diagram. Mulai dari activity diagram login, eh, menunjukkan bagaimana proses login antara tiga aktor terjadi. Selanjutnya adalah activity diagram melacak status barang, menunjukkan bagaimana proses pelanggan sistem saat melakukan pelacakan status barang. Selanjutnya adalah activity diagram unduh nota, menunjukkan bagaimana aktivitas pelanggan dengan sistem saat melakukan unduh nota. Selanjutnya adalah activity diagram manajemen pelanggan. Ini menunjukkan bagaimana operator dan admin eh, melakukan manajemen terhadap pelanggan-pelanggannya. Selanjutnya adalah activity diagram penerimaan service. Ini menunjukkan bagaimana operator dengan admin eh, dan juga sistem melakukan penerimaan service. Selanjutnya adalah activity diagram manajemen pembayaran. Menunjukkan bagaimana aktivitas operator admin dengan sistem di mana menunjukkan proses-proses di mana manajemen pembayaran terjadi. Selanjutnya adalah activity diagram pelaporan pendapatan. Menunjukkan aktivitas admin dengan sistem eh, di mana ini merupakan proses pelaporan pendapatan. Dan yang terakhir adalah activity diagram pencatatan aset dan zakat, yaitu 2,5%. Jadi ini menunjukkan bagaimana aktivitas admin dengan sistem terhadap pencatatan aset zakat. Selanjutnya adalah kelas diagram. Jadi terdapat tiga kelas utama yaitu admin, pelanggan, dan operator. Eh, ter- Seterusnya adalah kelas pembayaran yang terkait dari kelas operator dan admin. Selanjutnya adalah kelas service yang terdapat dari kelas pelanggan, admin, dan juga operator. Sedangkan kelas zakat hanya terdapat kepada admin dan kelas suku cadang merupakan sub daripada kelas service. Selanjutnya adalah sequence diagram. Ada sequence diagram ini menunjukkan bagaimana eh, pertama adalah sequence diagram login multi user menunjukkan bagaimana proses antara aktor dari ketiga aktor tersebut terhadap halaman-halaman dan sistem. Yang dimana nantinya aktor melakukan input dan sistem melakukan prosesnya lalu mengirim status. Dan ini terdapat fragmen percabangan. Apabila data salah, maka sistem akan menampilkan pesan gagal. Dan user bisa melihat tampilan error. Sedangkan jika data benar atau sukses, maka sistem akan melakukan redireksi dan eh, aktor bisa masuk ke dalam dashboard. Selanjutnya adalah sequence diagram pencatatan service. Ini menunjukkan bagaimana proses pencatatan service, di mana operator dan admin bisa mengisi eh, pencatatan pada form pencatatan. Nantinya form tersebut dikirim kepada service controller. Nantinya dari service ini menginsert data baru kepada service table. Dari service table nantinya dikonfirmasi simpan, lalu service controller memberikan notif cetak nota kepada form penerimaan dan nota keluar kepada operator dan admin. Selanjutnya adalah sequence diagram lacak status dan unduh nota. Jadi ini prosesnya dari input nota dan nomor HP dari pelanggan, lalu otak tracking mobile melakukan request status dari tracking controller. Nantinya query akan mencari nota di service table. Dari service table ini akan mengembalikan record dan dari tracking ke controller menunjukkan tampilan progresnya. Eh, Lalu pelanggannya memberikan perintah cetak nota. Nantinya dari portal tracking ke controller diberikan
request PDF. Nantinya infonya akan diambil di pembayaran tabel, lalu dikembalikan dalam bentuk status lunas, lalu download PDF-nya diberikan kepada peserta tracking mobile dan filenya tersimpan di pelanggan. Ini adalah entity relationship diagram. Jadi dimulai dari sesi input dan aktor dan di bawahnya adalah sesi finansial dan inventaris. Jadi dari entity pelanggan turun kepada service, jadi service terbagi menjadi dua lagi, itu transaksi dan detail service. Detail service-nya mempunyai sub yaitu suku cadang. Dari transaksi mempunyai sub lagi yaitu kas dan kas mempunyai sub lagi nantinya akan diambil menjadi zakat. Selanjutnya adalah perancangan UI dan UX. Jadi pada perancangan UI UX ini ada login, di mana autentifikasi admin dan operator, lalu dashboard, ringkasan service dan statistik, lalu penerimaan service, form input unit baru, selanjutnya adalah status service, monitor, real time per unit, selanjutnya adalah data pelanggan, profil, meliputi profil dan riwayat pelanggan, dan yang terakhir adalah laporan dan zakat. Meliputi laporan keuangan dan zakat 2,5% dari keseluruhan aset. Jadi bisa kita lihat di sini, ini adalah frame loginnya. Nanti aktornya bisa melakukan login. Nah, apabila belum mempunyai akun, maka aktor bisa mendaftar sebagai pelanggan baru. Eh, Aktor-aktor lain bisa memilih eh, masuk sebagai apa? Bisa masuk sebagai admin, bisa masuk sebagai operator dengan akun yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah halaman sync up bagi pelanggan. Ini pelanggan memasukkan nama lengkap, nomor HP, lalu memasukkan email, memasukkan alamat lengkap, memasukkan username, password, dan konfirmasi password. Nanti pelanggan dapat membuat akun. Selanjutnya adalah frame tracking public, meliputi lacak barang servis. Nantinya pelanggan dapat memasukkan nomor nota, lalu memasukkan nomor HP yang telah terdaftar, dan mencari status servis. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi menunjukkan seri dari barang tersebut dan menunjukkan status servis dari barang tersebut. Selanjutnya adalah dashboard pelanggan. Menunjukkan identitas pelanggan, statistik servisnya, servis yang aktif, dan riwayat servis. Selanjutnya adalah frame lacak status barang. Jadi ini merupakan lanjutan daripada dashboard pelanggan. Nantinya menunjukkan seri daripada barang yang diservis dan menunjukkan sejauh mana proses perbaikan telah terjadi. Di sini proses dari perangkat pelanggan masih dalam proses perbaikan. Selanjutnya adalah nota digital. Jadi pelanggan dapat mencetak nota digital yang di mana tampilannya seperti ini. Intinya nota ini bisa diunduh sebagai PDF atau dibagikan via WhatsApp. Selanjutnya adalah dashboard operator. Menunjukkan identitas operator, statistik pengerjaan perangkat, antrian servis operator, dan beberapa fitur yang diperlukan izin admin. Selanjutnya adalah dashboard update status service. Ini operator atau admin bisa melakukan update terhadap status service. Jadi jika perangkat ini telah dilakukan perbaikan, nantinya eh, operator bisa masukkan status selesai dan nantinya bisa disimpan lalu akan muncul di sistem sejak status barang. Selanjutnya adalah frame data pelanggan. Jadi operator dapat melihat data
data pelanggan, melihat apakah data tersebut aktif atau tidak ada. Selanjutnya adalah dashboard admin, di mana menunjukkan identitas admin, eh, keseluruhan statistik, statistik pendapatan mingguan, dan beberapa fitur lainnya. Ini adalah manajemen pelanggan. Jadi, admin atau owner bisa melakukan penambahan pelanggan. Juga bisa mencari berdasarkan HP atau email, atau juga nama, dan melihat pelanggan. Bisa semuanya, bisa melihat pelanggan yang aktif atau yang sudah selesai. Jadi, admin bisa melakukan pengeditan terhadap identitas terhadap akun pelanggannya, bisa mengedit atau menghapus. Selanjutnya adalah frame penerimaan servis. Jadi saat servis telah diterima, maka operator atau admin melakukan input barang, merek, keluhan, kondisi barang, dan beberapa hal lainnya. Selanjutnya adalah manajemen pembayaran. Jadi setelah pelanggan melakukan pembayaran, maka admin atau owner mengupdate status pembayaran ini. Dan nantinya akan masuk ke dalam database dan diperlihatkan di frame yang bersangkutan. Selanjutnya adalah frame laporan pendapatan khusus untuk admin dan owner. Jadi ini menunjukkan laporan pendapatan. Ada pendapatan harian, mingguan, dan bulanan. Ini juga menunjukkan beberapa statistik lain. Nah, dari laporan pendapatan ini nantinya berlanjut kepada frame aset dan usaha. Jadi dari keseluruhan daftar aset ini, akhirnya sistem akan mengalihkan dengan 2,5% sehingga aset tersebut adalah kewajiban membayar zakat. Jadi di sini terdapat beberapa statistik terhadap aset dan kas perusahaan. Kesimpulan dari hasil presentasi kami, satu, sistem informasi manajemen seswit berbasis web dirancang sesuai kebutuhan nyata CV mentua komputer. Dua, pemodelan menggunakan UML, Worst Case Activity, Class Diagram, dan IRD memberikan gambaran sistem yang terstruktur. Tiga, rancangan UI atau UX mengutamakan kemudahan pengguna non-teknis, pemilik, dan karyawan. 4. Fitur portal pelacakan mandiri pelanggan meningkatkan transparansi layanan. 5. Modul data aset 2,5% terinteraksi kebutuhan khusus yang belum pernah diakomodasi sebelumnya. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.